Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berjumpa kembali dalam program Ranah Diplomasi. Dalam Ranah Diplomasi kali ini kita akan memperbincangkan satu hal yang seru terkait dengan animo Piala Asia 2024 di Qatar. Sudah tahu dong ya kalau Indonesia, tim Garuda akan berlaga di sana. Tentunya kita walaupun jauh harus tetap memberikan dukungannya ya. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Ali Murtado selaku pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Qatar yang sudah bersama dengan Voice of Indonesia. Langsung saja saya sapa Pak Ali, apa kabar? Kabar baik, Baskar. Terima kasih. Suara saya kedengaran, Pak? Jelas nih Pak Ali, suaranya dan gambarnya juga terlihat jelas. Kita bisa melihat nih saat ini cuaca di sana cerah sekali. Dan iya, saya ada di ini nih, tepat di belakang saya adalah hotel untuk timnas kita di salah satu hotel di Kota Doha. Terus di sampingnya juga ada bus timnas kita juga. Jadi pengamanan di sini cukup ketat juga, Mbak. Oke, nah ini saya pikir ada di sekitaran stadion karena suasananya sudah terlihat banget ya, walaupun bukan di stadion tapi di hotel ya. Apakah ini juga hotelnya terletak di satu kawasan dengan stadion? Karena sudah banyak apa nih kayak bendera-bendera gitu ya. Di pintu juga ada Asian Cup Qatar 2023. Betul. Jadi memang Kota Doha ini sudah bersolek ya untuk Piala Asia. Jadi bendera-bendera itu bukan hanya dipasang di sekitaran stadion, tapi hampir di semua titik di Kota Doha, termasuk di hotel-hotel. Bahkan di beberapa gedung pencakar langit di Doha ini mereka sudah lapisi begitu ya dengan stiker Piala Asia begitu. Jadi memang semarak sekali di sini, Mbak. Okay. Dan jarak antara stadion dengan pusat kota itu kan di sini relatif dekat ya. Dalam hitungan kurang dari setengah jam ya kita sudah sampai di stadion. Oke. Dan kemeriahan yang dilakukan oleh pemerintahnya, penyelenggaranya, itu juga sejalan nggak sih dengan animo masyarakat terhadap ajang ini? Iya, animo masyarakat Indonesia di Qatar ini sangat tinggi ya. Dan kita menunggu momen Piala Asia 2023 ini, walaupun diselenggarakan di 2024, itu sudah cukup lama kita tunggu. Jadi kita sudah, KBRI sendiri sudah berkoordinasi dengan simpul-simpul masyarakat di sini untuk memastikan bahwa dukungan kita itu bisa kita berikan secara maksimal, baik itu di dalam stadion maupun di luar stadion. Jadi animonya luar biasa, bahkan kita juga membentuk kelompok-kelompok supporter di sini. Oh, Baskar. Ini dari WNI saja juga sudah ramai banget, apalagi dari masyarakat Qatarnya sendiri. Iya, di masyarakat Qatar dan masyarakat asing sebenarnya, Baskar ya, karena di Qatar sendiri kan dari sekitar 2.800.000 penduduk Qatar itu mereka yang berwarga negara Qatar itu tidak lebih dari 300.000. Jadi unik ya, Qatar ini negara yang justru warga negaranya itu menjadi minoritas di negaranya sendiri. Karena sebagian besar penduduk Qatar itu justru warga negara asing. Termasuk di dalamnya ada sekitar 30.000-an, ada sekitar 23.000 warga negara Indonesia di sini. 23.000. Ternyata jadi 23.000 itu tersebar dari mereka yang berprofesi di sebagai pekerja di migas, di hotel, kemudian juga banyak ya, termasuk ada beberapa juga yang masih bekerja di sektor domestik. Oh, oke. Ini saya baru tahu ternyata di Qatar nih besar banget ya jumlah WNI-nya, dan memang kebanyakan lumayan besar. Kebanyakan merupakan pekerja profesional ya. Ya, sebagian besar adalah para pekerja profesional dan keluarganya. Jadi mereka rata-rata para pekerja profesional ini datang ke Qatar dengan membawa istri dan anak-anaknya. Itu yang membuat jumlah WNI kita relatif besar ya di sini ya. Oke, dan animo yang begitu tinggi, saya kebayang pas nge-war tiketnya tuh gimana? Seru banget gak nih? Iya. Tiket di sini ya relatif terkendali, terkoordinir dengan baik, dan lagi juga penyelenggara itu sudah memberikan pengumuman gitu jauh-jauh hari. Jadi sejak tahun lalu itu kita sudah diberitahu, bahkan sudah dibuka untuk pembelian tiketnya, dan mereka membagi itu
dalam beberapa tahap begitu Mbak ya. Oh. Jadi relatif tidak numpuk di satu titik. Jadi banyak tahapannya. Dan lagi kalau misalkan dibandingkan dengan Piala Dunia ya tahun 2022 yang lalu, itu kan harga tiket Piala Asia ini jauh lebih murah lah ya. Jadi masyarakat juga sangat antusias juga untuk datang ke stadion. Oke, yang penting ini supporternya tim Indonesia semuanya kebagian tiket nih ya. Insya Allah harusnya sih kebagian semua ya, karena harganya juga relatif terjangkau di sini. Oke, nah ini kan skuad Garuda juga tiba di Qatar beberapa hari lalu ya. Seperti apa sambutannya? Halo? Iya. Iya Mbak Sekar, sambutannya meriah sekali. Ini kan saya di belakang hotel Timnas Garuda nih ya. Waktu kemarin datang tanggal 7 itu di tempat saya berdiri ini penuh dengan supporter Indonesia. Jadi mereka memang sudah lama ya menantikan kehadiran timnas kita. Walaupun sebenarnya timnas kita ini Qatar ini maksud saya ya bukan kali pertama ini kedatangan timnas ya. Ada kemarin juga sekitar beberapa minggu yang lalu ada timnas U20 yang melakukan training camp juga di sini. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, tapi khusus untuk Piala Asia ini karena kita menantikan cukup lama dan Indonesia juga sudah sekian tahun tidak lolos ke Piala Asia gitu. Jadi sekalinya lolos ternyata Qatar menjadi hostnya begitu, dan ini kan luar biasa. Jadi mereka sangat antusias dan Mbak Sekar, yang ingin saya sampaikan juga, KBRI juga memastikan bahwa dukungan kita itu bukan hanya diberikan di stadion-stadion, tapi juga kita akan menggelar berbagai festival budaya Indonesia, begitu ya, promosi budaya Indonesia di Qatar ini. Jadi sepanjang penyelenggaraan Piala Asia, dari tanggal 10 Januari sampai 10 Februari itu kita akan menggelar beberapa performance budaya, lebih dari 30 performance budaya insya Allah kita akan gelar di sini kerjasama dengan masyarakat Indonesia di Qatar. Oke, ini digelarnya apakah di lokasi yang berdekatan dengan stadion atau seperti apa? Jadi macam-macam Mbak Sekar, kita ada tampil di Cultural Village, ada di Lusail Boulevard. Ya, Lusail Boulevard ini dekat sekali dengan Stadion Lusail yang menjadi tempat final Piala Dunia yang lalu. Kemudian juga bahkan ada tarian yang kita akan tampil itu di half match ya. Jadi ketika peralihan dari babak 1 ke babak kedua, tarian saman kita itu akan tampil di dalam stadion loh. Jadi luar biasa sekali usaha kita untuk mempromosikan Indonesia di Qatar. Keren banget ya. Jadi kita di dalam stadion, di luar stadion, di Cultural Village, di Lusail Boulevard, di Doha Expo. Jadi di beberapa titik kita akan isi dengan penampilan budaya Indonesia. Dan KBRI juga ada satu tagline untuk Piala Asia ini yang kita angkat, yaitu sukses prestasi, sukses promosi. Oke, begitu Mbak Sekar. Jadi itu kenapa ramai sekali, banyak pertunjukan-pertunjukan dan upaya untuk memperkenalkan Indonesia. Tapi kalau sejauh ini memang masyarakat di Doha, karena memang hubungannya juga cukup erat ya, sudah cukup banyak mengenal dari Indonesia dan budayanya juga ya Pak Ali ya. Iya, dan kebetulan kan tahun lalu 2023 itu Indonesia menjadi negara pertama dari ASEAN yang menjadi partner country atau negara mitra dari Tahun Kebudayaan Qatar. Jadi kita selama setahun penuh kemarin itu kita promosikan Indonesia besar-besaran di Qatar dan dengan frekuensi yang sangat intens gitu. Jadi relatif citra Indonesia, kemudian pengetahuan mereka tentang Indonesia juga saya yakini meningkat ya. Ini paling tidak terbukti dari naiknya kunjungan wisatawan dari Qatar ke Indonesia pada akhir tahun ini. Oke, seru banget ya. Jadi menang banyak nih karena bisa nonton bolanya, ada pertunjukannya juga. Jadi yang kangen-kangen bisa langsung bergabung. Tapi kalau nggak ikutan, ya gimana Pak? Iya, kita juga buka itu loh Mbak, buka pavilion Indonesia di Lusail Boulevard itu. Jadi pavilion Indonesia ini
akan menjadi pusat gitu ya, pusat promosi Indonesia sepanjang Piala Asia ini. Jadi kita akan sajikan di situ kuliner Indonesia, kita akan sajikan di situ tarian-tarian Indonesia, kita juga ada nonton bareng di situ, sediakan TV begitu ya di pavilion itu. Jadi itu base camp kita lah nanti. Oh, oke, seru banget. Untuk nonton barengnya itu spotnya hanya di sana atau ada titik-titik lain? Iya, karena hampir semua WNI ketika timnas kita itu main, mereka akan memilih untuk nonton langsung di stadion, Mbak. Wih. Jadi memang nonton bareng itu kita tetap akan selenggarakan, tapi kita belum menjadi prioritas dalam arti kita akan lebih memfasilitasi WNI kita yang akan nonton langsung ke stadion. Karena kita kan ada data ya, kita yakini lumayan besar data WNI yang antusias atau berminat gitu untuk nonton langsung di stadion. Berapa Tapi jumlahnya bagaimanapun nih, Pak Ali? ya, insya Allah kita bisa ribuan lah ya di dalam stadion ya. Jadi saya tidak bisa pastikan jumlah persisnya, tapi insya Allah bisa tembus ribuan. Tembus ribuan ya, keren banget. Oke, Pak Ali sendiri juga ikut nonton kan? Ya. Insya Allah saya nonton pertandingan timnas terutama ya. Dan karena saya sendiri kan tidak bisa seluruhnya standby di dalam stadion karena saya harus mengurus pementasan budaya dan sebagainya. Jadi saya bagi-bagi lah nanti. Oke, baik. Ini nanti seru banget, keseruan kebayang ya akan seperti apa karena ini pas banget malam ini ya, Pak Ali ya. Ya, malam ini tuh baru friendly match ya kalau Friendly untuk timnas match. kita. Oke, kalau friendly match berarti belum ada penonton atau gimana? Belum ya. Belum Jadi ya? karena kan sudah menjadi kebiasaan ya. Kalau misalkan friendly match itu dekat-dekat dengan turnamennya, ini kan hanya 5 hari, 3 hari bahkan jelang Piala Asia. Itu biasanya friendly match yang sangat dekat dengan turnamen itu akan close match ya. Jadi tidak bisa disaksikan oleh penonton. Jadi itu juga mungkin bagian dari strategi tim juga ya. Oke, baik. Dan untuk yang paling dekatnya itu untuk pertandingan tim Garuda itu kapan, Pak Ali? Pertandingan yang terdekat tim Garuda itu tanggal 15 ya. Jadi Tanggal kita akan 15. melawan Irak di sana. Nah, Irak sendiri diasporanya cukup besar di sini. Jadi itu akan bakal rame tuh di stadion. Waduh, jadi kirain tuh karena masyarakat Indonesia nih antusiasnya gede banget gitu ya dan jumlahnya besar, tapi ternyata lawannya juga nggak kalah jumlah gitu ya. Oh iya, mereka besar banget, komunitas Irak di sini itu kan mereka sesama negara Arab juga ya. Oke, berarti ini supporternya Indonesia nih jangan mau kalah ya, walaupun misalkan jumlahnya lebih banyak Irak, tapi ada semacam kayak apa ya, supporter gitu mungkin yang juga dikoordinasi oleh KBRI menggunakan dress code tertentu, membawa bendera tertentu gitu. Iya, kita sudah submit juga tuh beberapa item yang akan kita bawa ke stadion, ke panitia penyelenggara di sini. Oke. Karena kalau di Qatar ini nonton bola nih nggak bisa sembarangan, Mbak. Main bawa aja. Oh gitu, itu nggak pasti akan boleh ya? disita. Pasti akan disita di pintu masuk. Jadi kita harus daftarkan dulu via email, kemudian kita isi formulir, kita mau bawa drum lah, bawa bendera lah. Jadi sangat-sangat rigid gitu ya pengaturannya. Oke, baik. Dan di Qatar sendiri ini cuacanya seperti apa sih, Pak? Apakah hampir mirip sama di Indonesia, dan semoga sih nggak mempengaruhi stamina atau mempengaruhi kekuatan dari tim Garuda sendiri. Iya, jadi kebetulan kalau bulan Januari seperti saat ini cuaca di Qatar itu relatif dingin ya, jadi tidak terlalu panas, kita sekitar 25 gitu ya, 25 derajat, jadi relatif sama lah dengan di Indonesia ya. Jadi ini juga sebabnya kenapa Piala Asia itu digeser penyelenggaraannya ke bulan Januari gitu ya, karena faktor cuaca tadi. Oke. Dan ya nanti tentunya kita walaupun jauh dari Qatar, yang ada di Indonesia semuanya bersama-sama mendoakan dan ikut
merasakan keseruan dari yang Siap. ada di Qatar sana ya. Terakhir, Pak Ali mungkin ada harapan-harapan nggak sih tentunya untuk timnas kita? Ya, saya sih berharap betul ya bahwa timnas kita bisa menggapai hasil yang maksimal di event ini karena seingat saya ya, mungkin saya salah, tapi beberapa kali kan kita sudah lolos ke Piala Asia, tapi kita tidak pernah lolos dari fase grup. Jadi mudah-mudahan walaupun kita berada di grup neraka nih ya, ada Jepang di sana, ada Irak di sana, ada Vietnam juga di sana, tapi bola itu bundar, jadi kesempatan tetap ada. Oke. Dan dari sisi KBRI tentu kita akan memanfaatkan Piala Asia ini bukan hanya untuk perayaan bahwa timnas kita hadir, tapi juga untuk promosi budaya Indonesia, promosi pariwisata Indonesia, promosi kuliner Indonesia di publik di Qatar. Jadi kita akan manfaatkan momen ini untuk promosi tentang Indonesia. Oke. Makanannya harus beli atau bayar nih? Atau gratis nih, Pak? Makanan Indonesia ya? Untuk yang di supporter di base camp kita akan ada makanan di sini juga ada resto-resto Indonesia yang menyediakan makanan-makanan Indonesia di sana. Tapi kalau yang pengen masyarakat yang pengen kenalan sama makanan Indonesia bisa ke Pavilion Indonesia. Bisa di Pavilion Indonesia, betul. Nah, itu mungkin bisa di Pavilion Indonesia di situ. Bisa mencicipi langsung ya. Ada betul, sate biasanya ya, nasi goreng gitu ya. kita sediakan di situ. Oke, baik Pak Ali Murtado, terima kasih atas keseruannya banyak, yang dibagikan. Nanti kalau pengen update terbaru, misalkan keseruan juga bisa dicek di akun Instagramnya dari KBRI ya. Indonesia Indoha. Oke. Nanti boleh kita update lagi ya info-info terbaru lainnya. Dan karena tadi kata Pak Ali kan bola itu bundar. Semoga masyarakat Indonesia yang ada di Qatar semakin banyak membeli tiketnya, yang artinya Indonesia juga semakin banyak menangnya ya. Siap. Okay. Amin. Mudah-mudahan kita bisa maksimal lah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ali Murtado. Selamat kembali beraktivitas. Mbak Sekar, mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia untuk timnas kita. Selamat siang. Selamat siang. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi beranda diplomasi. Tentunya kita masih mau tahu lebih banyak keseruan dari Piala Asia 2023 di Doha, Qatar. Nanti kita akan terus update ya. Apalagi tadi Pak Ali Murtado juga akan terus memberikan informasinya kepada pendengar Voice of Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.